Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya para penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih pada malam ini kita bisa ngobrol bareng ya. Setelah tadi mendengarkan ini, Ya. gimana ada penjelasan tambahan lagi tentang tadi bab yang ketiga tentang Ya. apa? Kandungannya Nabi Muhammad yang Allah menghendaki untuk, jadi yang tadinya berupa Nabi nur cahaya Nabi Muhammad, Allah itu menghendaki mungkin ini saatnya nur cahaya Nabi Muhammad tersebut Allah menghendaki untuk menjadikannya manusia gitu. Mungkin pertama-tama yang mau saya tanyakan nih, mungkin karena ini bulan Maulid ya, Masih ada banyak suasana maulid. sekali di kalangan kita ya, khususnya yang sering merayakan Maulid ya, ada acara besar gitu kan, PHBI. Kalau di Mungkin untuk tanggapan terkait dengan acara perayaan PHBI ya tentang Maulid Nabi, mungkin bisa dijabarkan bagaimana kronologinya, ataupun mungkin dari penjelasan kita bisa memahami gitu. Terutama untuk kalangan kita ya, termasuk saya pribadi orang yang awam, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Silakan mungkin jawabannya. Terima kasih. Yang pertama tentunya kita bersyukur ya hidup di negara Indonesia ini, karena salah satu hari besar umat Islam, khususnya Maulid Nabi itu telah menjadi hari apa ya, hari libur ya, hari tanggal merah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Tentunya kita selaku umat Islam bersyukur sekali. Yang kedua terkait perayaan Maulid Nabi, ada yang merayakan, ada juga yang tidak. Itu tergantung kepercayaannya. Kalau melihat dari sisi sejarah perayaan Maulid Nabi ya, jadi yang pertama yang melakukannya itu memang dari Daulah Fatimiyah menurut Islam. Daulah Fatimiyah itu di tahun setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah, jadi muncullah kerajaan-kerajaan kecil, kesultanan, salah satunya ada Bani Fatimiyah, ada Al-Ayyubiyah, tentunya ada Utsmaniyah yang nanti akan menguasai sepertiga dunia ini. Nah, Bani Fatimiyah tersebut memang pemahaman Syiah ya, tetapi kita tidak melihat pemahaman Syiah tersebut. Jadi kita mengacu pada ini apa? Jadi justru yang pertama merayakan bisa diartikan ulang tahun ya, bukan ulang tahun apa? Hari kelahiran itu Nabi Muhammad sendiri. Ketika ada yang bertanya salah satu sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa Anda puasa di hari Senin? Ya, Rasulullah menjawab, hari Senin adalah hari kelahiran. Itu salah satunya untuk
bisa dibilang merayakan dengan cara Rasulullah sendiri, yaitu berpuasa. Nah, untuk perayaan Maulid Nabi itu memang maksudnya hari perayaan besar-besaran Maulid memang banyak pastinya. Cuman kita jangan melihat pemahaman Syiahnya, karena itu adalah suatu baik juga suatu. Jadi saya unasan walaupun sekalipun dari orang-orang yang bukan Islam atau non Muslim, tetapi itu kalau untuk menjadi kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita, apa salahnya gitu. Mungkin bisa dikatakan inilah salah satu bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat seperti ini sahih katanya dari riwayatnya Imam Bukhari. Jadi yang menceritakan Abbas, jadi paman Nabi itu salah. Jadi paman Nabi itu ada 3 ya kalau jadi ada Abu Lahab, Abbas itu yang nanti anaknya Ibnu Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, salah satu. Ada Abu Thalib. Nah, Abbas ini paman Nabi, dia bermimpi setelah meninggalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan udah terkenal pasti ya masuk neraka kan. Jelas-jelas di Al-Qur'annya juga disebutkan di surat Al-Lahab, udah pasti masuk neraka. Nah, Abbas ini bermimpi, ada yang bertanya, dia bermimpi, dia menceritakan, saya melihat dalam mimpi saya melihat Abu Lahab mendapat keringanan siksaan neraka setiap hari Senin. Apa alasannya? Karena dia ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab ini termasuk orang yang salah satu orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika itu dia mempunyai seorang budak yang bernama Suaibah ya. Lalu memberitakan, ya Tuhan, lapor Tuhan, saya telah mempunyai keponakan baru. Jadi anaknya Abdullah itu kan bapaknya Nabi Muhammad, adiknya Abu Lahab. Nggak tahu kakaknya atau yang penting adik kakak lah. Jadi dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan ya Suaibah itu budaknya itu dimerdekakan sendiri. Kalau setelah ini dengan kejadian kamu Suaibah, hidup kamu merdeka. Ya, salah satu bersyukur lah, bukan karena ikut bergembira atas kelahiran Rasulullah. Itu hanya sekali, apalagi kita yang tiap tahun ikut bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dibilang sebagai motivasi ataupun dakwah juga. Karena apa-apa kan dari acara Maulid kan kita banyak mengeluarkan kayak harta kita kan untuk bersedekah gitu kan. Segala makanya dilihat dari gitu kan. Dilihat dari isinya perayaan Maulid, kita lihat dari satu persatu. Yang pertama pembacaan Al-Quran, sholawat, itu semuanya baik semua. Bahkan ada makan-makannya ya juga kan, itu tradisi yang biasa dilakukan kita lah gitu ya. Itu adalah sesuatu yang baik semua. Jadi mana mungkin Nabi Muhammad melarang gitu seperti itu. Jadi alangkah naifnya orang-orang yang anti dengan perayaan Maulid ini. Jadi bukan berarti kita merayakan ulang tahun Nabi, tetapi salah satu ikut bergembira atas bersyukur dengan bahkan nikmat yang di dalam kitab ini. Jadi nikmat yang paling besar itu sebenarnya bukan iman dulu, tapi kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri. Karena beliau yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan hadirnya beliau kita dapat menikmati iman dan Islam tersebut.
termasuk Salah satunya seperti mungkin bisa kayak tadi ya, apa sih yang kitab Al-Marjanji yang barusan dibacakan, waktu nurnya Muhammad iya. Jadi bukan dimasukkan ke hanya dalam manusia, kandungan bukan hanya manusia, ibunya gitu ya, bergembira gitu kan. bukan hanya manusia, dari kalangan jin, hewan-hewan binatang liar berpesta pora ikut beriman dengan berita bahwa Nabi Muhammad Nur Nabi Muhammad itu telah dikandung. Seperti itu. Apalagi kita ya, Jadi kita yang selalu kita jadi jangan mau kalah ya dengan apa sih, anti muludan itu. Iya. Mungkin mereka dan bisa dibilang kopinya kurang jauh ya. Tidak mau mengkaji salah satu kitab yang isi binatang-binatang saja bergembira merayakan gitu kan dengan kehadirannya manusia. apalagi kita ya. Jadi seperti tadi, alangkah naifnya orang-orang yang bahkan orang-orang yang seperti itu, mereka berani mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu berada di neraka. Itu sesuatu yang nggak ada. Saya bilang nggak punya adab terhadap Rasulullah. Gimana Rasulullah SAW ketika mendengar berita itu? Kita sendiri ibarat ada yang mengatakan, oh orang tua kamu masuk neraka, dia bakal menerima. Yang bisa mungkin Apalagi kita selaku umatnya ya, apalagi katanya orang menghormati, cinta dengan Rasulullah, kenapa tidak menghormati orang tua seperti itu? Jadi tidak mungkin rahim yang suci yang sudah ditempeli oleh Nabi Muhammad terkena api neraka, itu sesuatu yang mustahil gitu. Mereka mengacu pada Islam itu kan risalah dari Rasulullah. Jadi mereka menganggap bahwa sebelum Rasulullah itu belum ada Islam, tetapi kan di situ kita mengetahui bahwa itu adalah zamannya Ahlul Fatrah. Jadi Ahlul Fatrah itu sesuatu zaman pengampunan. Jadi ketika risalah Nabi Isa hilang, maka datanglah zaman Ahlul Fatrah, dari masa pengampunan orang yang. Jadi risalah Nabi Isa di tahun 300-an sekian itu risalah Nabi Isa hilang, yang datang masa pengampunan itu salah satunya orang-orang tua Nabi, kakek-kakek Nabi itu masuk dalam Ahlul Fatrah itu, orang-orang yang mendapat pengampunan. Seperti itu. mungkin bisa dikatakan salah satu jalan kita dalam menggapai apa sih namanya, syafaat gitu kan. Karena kita pengen mendapatkan syafaatnya ya, kita harus bisa membuktikan bagaimana cinta kita kepada Nabi. Makanya ya kita adalah acara-acara maulid ya. Contohnya gini aja, kita ketika kita suka dengan salah satu lawan jenis kita, perempuan ya bro, pasti bukan hanya si wanita itu yang disukai, tetapi kita juga harus mencintai orang tuanya, saudara-saudaranya, seperti itu. Jadi untuk kelompok-kelompok yang tidak menyukai acara-acara Maulid Nabi, ya nanti kita lihat aja bagaimana gitu nanti Rasulullah menganggap mereka seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi suatu alasan ya, yang ini merayakan ya itu tidak merayakan. Kita semua tidak menjadi Islam. Yang penting jangan saling menyalahkan, yang kita yang selalu kita yang meyakini merayakan Maulid Nabi benar ya jalani, jangan sampai menjadi terpecah belah ya. Karena kita juga satu sama muslim gitu. Mungkin bisa apa sih namanya, mencari jalan gitu kan, cari jalan untuk cara mendapatkan syafaat, bukan hanya bersalawat ya, tapi kita ya ikut bergembira juga gitu, mengenang terus untuk para
anak-anak kita, terus para remaja mungkin akan menjadi regenerasi gitu kan. Jadi disitulah dakwah penyiaran agama Islam itu disiarkan pada saat acara-acara tersebut. Iya. Jadi ilmu tentang sejarah-sejarah akan terus berkembang dengan adanya Maulid Nabi ini. Sebenarnya isi kandungan acara Maulid sendiri adalah mengenang kelahiran Nabi. Sebenarnya yang anti Maulid itu ada juga, maksud dari kita seperti membahas sirah nabawiyah, ini nggak jauh beda gitu. Cuman ya itu tadi permasalahannya, acara-acara tersebut, acara Maulid Nabi itu dijadikan ajang perayaan, jadi menganggap perayaan ulang tahun, padahal enggak seperti itu gitu. Dilihat dari isinya juga kan nggak ada yang macam-macam, seperti dari susunan acara, ibaratnya ini acara Maulid, susunan acara dari pertama mengaji Quran, bersolawat, isi ceramah, lalu doa, itu nggak ada yang melanggar syariat Islam seperti itu. Ya itu mah hanya pemahaman aja ya, karena perbedaan ini jangan sampai membuat kita terpecah belah, karena kita satu saudara semuslim gitu. Ya. Oke. Mungkin ini hanya obrolan santai terkait dengan Maulid Nabi ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada penyampaian yang tidak sesuai, mohon dimaafkan gitu yang seluas-luasnya. Mungkin bisa juga ikut komentar di situ, ada pertanyaan-pertanyaan apa, nanti mungkin Bapak Ruli ataupun dari yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.